Randy, udah jam 7? Ya, Bung. Kita mulai aja ya. Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy Firman Salas, selaku moderator yang akan memandu agenda dialog santai kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Budiman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada webinar kali ini di agenda Dialektis ID. Ya, sama-sama. Untuk itu, saya mencoba memaparkan beberapa latar belakang pemateri pada hari ini ya kawan-kawan. Di sini ada pemateri nama Budiman Sujatmiko, MSc MPhil, tempat tanggal lahir Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, kelahiran 10 Maret 1970. Pendidikan terakhir Universitas Cambridge, Master Hubungan Internasional, pendiri Founding Father Partai Rakyat Demokratik, dan saat itu sempat menjadi tahanan politik pada masa rezim Orde Baru, sekaligus sebagai pendiri inovator 4.0 hingga saat ini. Kemudian pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2014 dan 2014-2019. Selain sebagai politisi, Bung Budiman juga sebagai saintis ya, yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dan salah satu karyanya buku Anak-anak Revolusi yang mengisahkan seorang anak yang lahir dari keluarga biasa namun berambisi ingin memerangi kemiskinan karena historis salah satu pengasuh ya, semasa kecil bunuh diri karena problematika hutang. Dan yang menarik dari pemateri kali ini, salah satu terobosan yang paling menarik sebagai demokrasi partisipatif ya, yang mampu menjembatani masyarakat untuk melek terhadap politik dengan pengoptimalan rumah aspirasi Bung Budiman saat menjadi anggota DPR. Oke, sebelumnya diharapkan kepada kawan-kawan untuk mematikan dulu speakernya biar tidak terlalu berisik. Agenda hari ini membahas tentang gerakan-gerakan kreativitas anak bangsa. Kemudian melihat dari uraian sejarah perjuangan para pemuda masa penjajah, seharusnya kaum muda pada saat ini menjadi penerus pelopor ya, untuk mengaktualisasikan diri kemerdekaannya menjadi pilar kemajuan sebuah bangsa. Bagi bangsa Indonesia, peran pemuda menjadi wujud kekuatan dan potensi itu menjadi dalam perjuangan dalam berbagai gerakan, baik itu di bidang politik, agama, bahkan dalam lingkup globalisasi yang semakin tak terelakkan. Kemudian romantika sejarah mencatat peran pemuda sebagai pejuang yang terjadi secara turun-temurun, itu dipelopori oleh gerakan-gerakan pemuda seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga sampai gerakan-gerakan 98 yang kita sebut dengan reformasi. Fakta yang terjadi di Indonesia sangat jauh dari harapan tentunya. Negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti mimpi di siang bolong. Kekayaan sumber daya alam yang ada seperti tikus mati di dalam lubang padi, juga permasalahan moral yang kerap membubuhi perjalanan negara Indonesia. Reposisi peran pemuda menjadi sebuah keniscayaan karena tantangan pada perubahan dunia secara global tidak sama lagi dengan tantangan dunia pada 10 hingga 20 tahun ke belakang. Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma karena generasi muda yang lahir
saat ini beriringan dengan lahirnya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Kemudian reposisi gerakan pemuda itu sendiri, yaitu sebagai gerakan civil society yang akan terus menempatkan pemuda sebagai pelatuk sekaligus pengawal perubahan. Pemuda yang didefinisikan sebagai sosial human seharusnya memiliki kesadaran organik dan senantiasa bergerak dalam kerangka kelembagaan pada era desentralisasi ini. Dan seharusnya pemuda dapat kemudian dalam jejak rekam, pemuda acap kali dalam posisi sebagai pelopor, pembahu, pelatuk pengawal perubahan, menjadi latar belakang desentralisasi yang semakin menemukan titik temu peran pemuda yang telah melekat dalam dirinya. Nah, ini mungkin beberapa analisa dari kawan-kawan Dialektis ID mengenai gerakan-gerakan kreativitas anak bangsa yang kemudian melahirkan tema yang sedikit melankolis ya, jalan sunyi kreativitas anak bangsa. Nah, mungkin langsung saja ya kepada Bung Budiman untuk bisa memaparkan bagaimana situasi gerakan kreativitas pemuda atau anak bangsa, gerakan-gerakan terdahulu hingga dibenturkan dengan realitas objektif pemuda pada hari ini seperti apa dan harus melakukan apa dengan situasi yang pada hari ini kita ketahui bersama. Maka untuk mengefektifkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bung Budiman. Ya, terima kasih Randy. Teman-teman Dialektis yang sudah datang berkumpul pada sore hari ini, malam hari ini. Saya nanti mungkin cuma sampai 8:30 ya, nggak bisa lebih dari 8:30 ya. Nanti saya paparkan, nanti kemudian apa yang bisa saya sampaikan dalam dialog, kalau ingin digali lebih jauh. Tapi intinya, nanti mungkin bisa bantu Randy tayangkan slide saya. Ya. Iya. Jadi gini teman-teman, tadi dikatakan ini jalan sunyi kreativitas anak bangsa. Menurut saya, ada yang mau beberapa hal yang saya soroti. Pertama, kreativitas itu jangan mengambil jalan sunyi. Dia harus mengambil jalan yang semarak. Supaya kreativitas itu bukan sebuah tindakan yang terasing atau mengasingkan diri dari masyarakatnya. Tidak. Kreativitas bukan didapat dengan cara terasing dan mengasingkan diri dari masyarakat seluruhnya, dari dinamika sejarah seluruhnya. Justru kreativitas itu bukan sekedar menjadi bagian dinamika masyarakat yang luas, tapi bahkan dia menjadi apa yang kamu sebut tadi sebagai pelatuk, sebagai pemicu. Ya. Jadi kreativitas itu harus jadi pelatuk keramaian, bukan aktivitas kesunyian. Orang kreatif itu harus bisa menjadi bagian dari keramaian dan memberikan warna bagi keriuhan, keramaian, dan dinamika jalan sebuah bangsa. Bukan jalan sunyi. Ya. Kalau orang kreatif itu hanya ada di jalan sunyi, maka saya pastikan masyarakat itu adalah masyarakat yang mandek. Masyarakat tempat di mana para kreatifnya merasa kesunyian, merasa kesepian, maka masyarakat itu tidak akan bergerak kemana-mana. Masyarakat itu akan stagnan. Ya, itu perlu saya catat, catatan saya dari judul tema ini. Jadi bukan jalan sunyi, tapi harus menjadi sebuah jalan yang dinamis ya, bagi kreativitas anak bangsa. Karena kreativitas kalau kata Einstein adalah itu sebuah kecerdasan yang sedang bersenang-senang. Itu kreativitas. Ya, creativity is intelligence having fun. Kreativitas adalah kecerdasan yang sedang bersenang-senang, sedang bermain-main. Ya. Sehingga kreativitas mensyaratkan ada masyarakat yang cerdas dan masyarakat yang tidak stres, masyarakat yang bermain-main, masyarakat yang sedang bersenang-senang, masyarakat yang sering berbahagia. Orang berbahagia kan mestinya tidak dalam sunyi. Bahagia beramai-ramai. Kita tahu bahwa masyarakat kita berbahagia bukan karena di masyarakat itu sunyi dan masing-masing orang menyendiri dalam kamarnya dalam kesunyian. Itu pasti sebuah masyarakat yang murung atau masyarakat yang muram atau masyarakat yang galau. Kalau setiap anggota masyarakatnya ada di dalam kamarnya masing-masing yang sunyi. Seperti kita sekarang
ada di rumah kita masing-masing, working from home, itu karena kita mau sedang suram, yaitu masyarakat yang sedang mengalami pandemi. Jadi saya ingin katakan bahwa kreativitas adalah kecerdasan yang sedang bersenang-senang, dan bersenang-senang tidak mungkin dilakukan dengan sunyi senyap, ya. Tapi kita rayakan kesenangan dan kebahagiaan itu dengan cerdas tentu saja. Nah, tapi kreativitas, jadi ya, kreativitas juga tidak mungkin tanpa imajinasi, teman-teman. Bagaimana kamu bisa kreatif kalau kamu tidak mengimajinasikan sesuatu? Tadi Randy mengatakan bahwa setiap kurun sejarah pergerakan itu ada periode-periodenya. Sejak zaman pergerakan kemerdekaan nasional, ya, awal abad ke-20 oleh para pemuda-pemuda seusiamu. Pemuda-pemudi seusiamu, seusia Randy misalnya, yang membangun imajinasi baru. Yaitu imajinasi apa? Ya, anak-anak muda seperti Bung Karno, Tan Malaka, Bung Hatta, Sultan Syahrir, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan sebagainya, ya, itu adalah anak muda yang bergerak karena punya imajinasi. Mereka bergerak menolak kekuasaan penjajah Belanda saat itu, padahal itu adalah kenyataan mereka, tapi juga menolak untuk kembali ke masa lalu sebelum penjajah datang, yaitu di mana Nusantara diisi kerajaan-kerajaan yang terpecah belah dan tersebar. Nah, kemampuan anak muda segenerasimu untuk menolak kenyataan yang mereka hadapi saat itu, yaitu realitas penjajahan, dan imajinasi anak muda seusiamu untuk menolak realitas sebelum masa penjajahan yang sudah pernah mereka dengar ceritanya tentu saja pada zaman kerajaan, mereka menolak keduanya. Mereka menolak masa kini yang tidak adil, menolak juga masa lalu yang tidak relevan. Nah, masa kini ditolak, masa lalu ditolak, mau kemana dong? Ya, karena mereka adalah anak-anak zaman yang tahu bahwa waktu itu bergerak maju, mereka kemudian mengimajinasikan sesuatu di luar kolonialisme, di luar feodalisme, yaitu sesuatu yang ada di Nusantara namanya Republik Indonesia. Ya kan? Kenapa mereka kita sebut sebagai pendiri Republik? Karena mereka saat berjuang bukan ingin mempertahankan kerajaan bapak ibunya, bukan. Bukan ingin mempertahankan kerajaan kakek neneknya, bukan. Atau leluhurnya, bukan. Atau mempertahankan warisan tanahnya. Tapi mereka ingin bukan mempertahankan, tapi merebut sesuatu yang belum ada, yaitu apa? Republik Indonesia. Kok bisa mereka begitu fanatik, begitu bersemangat, begitu militan, begitu revolusionernya? Karena imajinasi mereka progresif sifatnya, maju ke depan. Nah, saya pikir sebuah perbuatan sejarah akan lahir dan akan menang kalau ia diawali oleh imajinasi tentang sesuatu yang relevan diminta oleh sejarah. Itulah yang kemudian dijawab oleh pemuda Soekarno, pemuda Hatta, pemuda Tan Malaka, pemuda Syahrir, pemuda Kartini, dan sebagainya, dan lain-lain. Saya kira itu ya. Bawa lagi. Slide bawahnya, next page-nya, Randy. Next page, halaman depannya, seterusnya. Oh, ya, siap. Ya. Bentar, Bung, adminnya lagi mencoba masuk. Nah, imajinasi itu penting, teman-teman. Imajinasi adalah membayangkan sesuatu yang belum ada, tapi secara saintifik, secara ilmiah dia akan hadir. Pada waktu itu adalah era kolonialisme dan bangkitnya gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan di tanah-tanah jajahan, ya kan? Nah, sementara di era sekarang kita akan memasuki era keberlimpahan, yaitu era keberlimpahan data. Sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Keberlimpahan data itu salah satu yang belum ada loh. Ini adalah era datakrasi. Hal penting di era sekarang adalah era membangun imajinasi. Imajinasi yang akan menyelamatkan kemanusiaan, manusia ke depan. Di era ini, yang membuat manusia tetap menjadi manusia, yang berdaulat adalah imajinasinya.
Kalau kamu nggak punya imajinasi, maka kamu nggak berdaulat. Kamu hanya menjadi objek data. Bukan manusia yang berdaulat. Ya, maka kekuatan kalian adalah pada imajinasi. Apa yang kalian imajinasikan sih? 5 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tentang dunia, tentang Indonesia, tentang daerahmu, tentang kampung halamanmu, apa yang kamu imajinasikan? Ya kan? Itu harus jelas. Karena kalau kata seorang CEO BCA, cara terbaik untuk memahami masa depan adalah dengan cara menciptakan masa depan itu. Jadi kekuatan imajinasi, teman-teman sekalian. Cara terbaik untuk mengetahui apa yang akan hadir setelah penjajah pergi adalah dengan cara membuat konsep dan secara sengaja membangun konsep gagasan tentang republik. Dan lahirlah Republik Indonesia. Tanpa disiapkan gagasannya, tanpa direncanakan gagasannya dalam percakapan, dalam diskusi, dalam debat, dalam membaca, dan dalam tulis-menulis, maka Republik Indonesia tidak akan ada. Republik Indonesia tidak akan pernah menjadi kesepakatan oleh para pendiri bangsa kalau tokoh-tokoh yang mendirikannya tidak pernah membaca, tidak pernah berdebat, tidak pernah diskusi, tidak pernah menulis. Itu saya pastikan. Republik Indonesia yang nggak ada contohnya itu bisa diyakini bahwa dia itu adalah masa depan. Pasca penjajahan. Gitu kira-kira. Nah, di waktumu hari ini, imajinasi apa? Ketika segala serba berlimpah, termasuk informasi loh. Termasuk ruang sekarang berlimpah, termasuk waktu berlimpah. Orang tidak lagi ruang fisik yang dimiliki. Orang punya ruang digital. Ini sesuatu yang katakanlah 30 tahun lalu nggak kita ketemui. 20 tahun lalu nggak kita ketemui secara masif ruang digital. Ini kan satu ruang juga. Seperti Zoom ini adalah satu ruang. Kita diskusi di sini webinar adalah satu ruang. Airnya tidak ada batas tonggaknya, tidak ada batas bukitnya, tiangnya, batasnya ya ruang digital, kuota. Nah, dengan ruang yang semakin meluas, tak terbatas pada ruang fisik, tapi ruang digital, maka realitamu pun jadi lebih kaya daripada sekedar realita di dalam ruang digital. Apalagi ditambah ruang digital yang tak berhingga batasnya. Ya kan, tak berhingga batasnya. Saya bisa di sini, kamu di Jakarta, kamu di Bandung, mungkin peserta ini dari kota lain bisa bertemu. Sesuatu yang belum terpikirkan bahwa ini akan terjadi, kegiatan orang berdiskusi serentak di berbagai tempat. Setahun yang lalu belum terpikirkan. Pandemi ini memaksa kita menemukan ruang digital ini. Jadi ruang pun berlimpah, data pun berlimpah, ilmu pengetahuan pun berlimpah. Ini yang kamu melahirkan. Bawa lagi slide halaman selanjutnya. Ya, Bung Chat. Ya, slide selanjutnya. Halaman Ya, selanjutnya. Cukup lambat ini komputernya. Oke. Nah, saya di sini menjejerkan timeline. Satu garis waktu, satu timetable, satu jadwal, ya. Satu jadwal yang kemungkinan akan dihadapi dunia dan Indonesia setidaknya sampai 2045. Sampai dari 2025, 2030, 2035, 2040 sampai 2045. Saya sampai 2045 dulu lah. Ya. Sampai 2045 dulu. Ini kita akan mengalami ini, teman-teman. Era di mana orang belum tentu hidupnya itu tergantung dari kerja. Jangan-jangan negara itu sudah cukup untuk membuat dia mendapatkan gaji, tidak harus kerja di sebuah pabrik. Randy atau saya warga negara Indonesia, tercatat punya KTP ya, sama-sama KTP atau punya paspor warga negara Indonesia. Maka tugas negara menggaji kamu. Tugas negara menggaji saya.
Belum tentu kamu kerja di kerjaanmu hanya sekedar bikin seminar seperti ini tiap hari. Mungkin kerjamu hanya menulis, tapi negara akan menggaji. Loh kok bisa? Karena belum tentu pabrik akan butuh tenagamu. Belum tentu pabrik akan butuh tenaga saya. Karena pabrik bisa mempekerjakan robot yang bekerja 24 jam sehari, tidak minta THR, tidak minta rokok, tidak minta gaji, ya, tidak minta cuti haid. Robot hanya butuh koneksi internet. Selama ada listrik dan selama ada koneksi internet, dia akan bekerja, memproduksi apapun. 90 juta pekerjaan dalam 5 tahun ke depan akan hilang. 83 juta pekerjaan di dunia ini akan hilang dalam 5 tahun ke depan. 90 juta pekerjaan baru akan muncul yang membutuhkan otomatisasi, membutuhkan digitalisasi, membutuhkan mekanisasi, membutuhkan robotisasi. Oke? Pekerjaan muncul, tapi pekerjaan yang butuh otomatisasi, digitalisasi, mekanisasi, robotisasi. Artinya, sebagian tidak butuh kita, manusia yang bukan robot, yang bukan mekanik, yang bukan digital. Karena kita terdiri dari, lantas gimana dong? Ya, karena tidak ada jaminan tambahnya industri itu artinya membuka lapangan kerja, maka setiap warga negara sekarang digaji oleh negaranya. Caranya, ya negara harus punya uang. Cara yang punya uang banyak, negara harus memajaki perusahaan-perusahaan yang melakukan mekanisasi, robotisasi, digitalisasi. Dengan jumlah besar. Karena apa? Karena biaya produksi dari pabrik itu akan menurun. Karena nggak lagi butuh gaji orang, tidak ada yang minta cuti, hari selama ada listrik, selama ada koneksi internet, tidak perlu gaji mereka. Nanti cost production, biaya produksi itu gaji tenaga kerja hilang. Pengusaha dapat untung banyak dong. Produktivitas lebih tinggi dong. Mesin nggak bisa mogok dong. Dapat untung banyak, dapat untung cepat. Di situ negara harus memajaki mereka dan uang pajak itu dipakai untuk menggaji warga negaranya yang dewasa. Setidaknya yang nganggur lah. Karena begitu. Itu namanya Universal Basic Income atau UBI yang saya sebut 2025. Itu saya kira akan menjadi keharusan di dunia. Ya. Ya, ini contoh-contohnya. Ada revolusi sistem budaya pangan berbasis lokalitas, revolusi layanan kesehatan tahun 2025. Usia kamu sekitar 25 tahun atau 30 tahun saat itu. Nanti tahun 2030 disrupsi sistem pendidikan dan dunia kerja. Sudah saya sebut tadi. Standar gelar dan keahlian akan berkurang relevansinya. Sumber energi akan makin otonom, makin modular. Jangan-jangan setiap rumah adalah sebuah plan power. Jangan-jangan setiap rumah nanti. Atau setiap kampung punya plan power sendiri. Punya electrical power sendiri, punya pembangkit sendiri, jangan-jangan setiap rumah atau setiap kampung lah istilahnya. Setiap RT mungkin atau setiap desa punya power plant sendiri. Cara teknologi sudah memungkinkan itu. Tesla sudah membuat itu, ya. Ada personalisasi produksi di mana kalau tadi pabrik tidak butuh orang untuk bekerja karena sudah pakai robot. Sebaliknya, orang untuk bekerja pun tidak butuh pabrik. Karena dengan ada 3D printing, ya, orang bisa membuat meja sendiri di rumahnya, bisa membuat sendiri, bahkan bisa membuat rumah sendiri dengan 3D printing. Kalau perlu, setiap RT punya mesin 3D printing untuk membangun rumah sendiri. Sehingga kemudian orang-orang setempat di RT itu kalau bangun rumah, nggak usah pakai tukang, cukup dengan mesin 3D printing, jadi rumah dalam 24 jam. Itulah kira-kira teman-teman yang akan terjadi ke depan nih. 10 tahun lagi, nah kita siapkan apa? Manusia seperti apa? Ekonomi seperti apa? Bisnis seperti apa? Pendidikan seperti apa? Kebudayaan seperti apa? Dan politik seperti apa? Semuanya akan berubah, teman-teman. Dan itu akan terjadi di tahun-tahun ini saat usia kalian masih matang. Berapa usiamu, Randy? 23, Bung. 23, 5 tahun lagi Ya. 28, tahun 2025 usiamu 28 tahun. Ya. Tahun 2030 usiamu 33 tahun, masih muda.
usia tahun 2035 ya, saat kuantum komputer sudah berjaya, usiamu 38 tahun. Saat 2040, usiamu 43 tahun. Terjadi perubahan geopolitik. Kesenjangan sosial bukan cuma berbasis ekonomi, akan berbasis imajinasi. Kalau manusia tidak punya imajinasi, akan ketinggalan secara ekonomi. Ya, tahun 2045, usiamu 48 tahun. Indonesia 1/3. Kamu masih segar bugar loh, Randy. 48 tahun. Masih segar bugar. Tapi dunia sudah berubah. Dunia sudah sama sekali berbeda. Indonesia yang kita kenali, konsep negara bangsa yang kita kenali, mungkin sudah berubah juga. Jangan-jangan politik sudah berubah. Tidak lagi demokrasi saja, tapi sudah pakai datakrasi. Mungkin sebagian keputusan politik sudah dilakukan oleh mesin, oleh robot. Ya, jadi akan banyak berubah. Kamu harus siap untuk anakmu, untuk cucumu, untuk adikmu. Punya adik 10 tahun nggak? Kebetulan bungsu, paling ponakan. Ponakan Bisa. umur 9 tahunan. Nah, oke. Itu masih muda. Kamu punya anak nanti, katakanlah kamu nikah usia 30 tahun katanya. Tahun 2027. 30 tahun usiamu. Nah, sudah berkembang ini. Ya. Jadi jangan main-main ini dengan masa depan ini. Akan berubah sama sekali. Nah, terus kamu siapkan apa imajinasinya? Halaman berikutnya. Ini. Ya, lanjut admin, tolong. Ya, admin. Halaman berikutnya. Ya, ini perjalanannya. Bawa lagi deh. Bawa lagi. Dan apa yang saya sebutkan tadi bisa dihadapi ramai dengan riuh rendah. Bawa lagi. Dengan riuh rendah, dengan penuh dinamika, romantika, dan dialektika. Bawa lagi. Halaman berikutnya. Nah, saya usulkan agenda kalian anak muda ke depan adalah mencantumkan Trisakti ABC. Ini ke depan ini, usulan saya menghadapi timeline tadi, menghadapi jadwal revolusi sains dan teknologi tadi, senjatanya manusia Indonesia ABC itu apa? Alami atau alami. Kembali ke alam. Green economy, green energy. Agar kita selamat. Alami. Yang kedua, asasi. Hak asasi pendapat tadi atau universal basic income, di mana setiap orang dewasa digaji oleh negara, remaja ke atas digaji oleh negara, itu adalah harus menjadi hak asasi baru. Pendapatan asasi universal, aset atas ruang, aset atas sumber daya alam, aset atas infrastruktur, aset atas dana, seperti pendapatan asasi universal tadi atau universal basic income. Ya. Aset atas apa lagi? Aset atas data, aset atas komunitas, dan aset atas kekuasaan. 8 aset asasi universal. Itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Menghadapi era robot, menghadapi era mekanik, dan pada akhirnya abadi, sustainable, berlanjut. Ini soal eksistensi manusia dan eksistensi alam. Ya, bawah, coba bawah lagi. Nanti kemudian berdana, berdata, berdaya. Setiap manusia harus berdana, berdata, berdaya. Setiap kelompok, setiap komunitas harus berdana, harus berdata, berdaya. Bawah lagi. Admin tolong. Ya, itu loh nih contoh nih ya, contoh ya, alami. Kita ingin menciptakan harmoni manusia dengan lingkungannya berbasis teknologi. Tantangan yang akan kita hadapi apa? Konsumsi karbon yang semakin tinggi, daya dukung alam menurun, inefisiensi proses produksi. Itu tantangannya. Nah, terus apa jawaban teknologinya untuk menciptakan tatanan baru di bawahnya ini?
Jawaban teknologi adalah desentralisasi produksi, 3D printing, otomatisasi sumber energi terbarukan, daya tampung energi atau energy storage, precision supply, demand management, big data, artificial intelligence, machine learning, akan menghasilkan tatanan baru apa untuk yang kembali ke alami ya. Self-sufficient community, komunitas yang berdikari. Kedua, pendapatan domestik bruto atau gross domestic product atau GDP bukan satu-satunya ukuran kemajuan sebuah ekonomi sebuah negara, tapi adalah indeks kebahagiaan, happiness index. Dan pada akhirnya kita akan menghasilkan tatanan baru yang ekologis, yang ramah lingkungan. Ya, itu alami ya. Bawah lagi ke asasi. Next page berikutnya. Ya, admin, coba admin. Nah, ini Ya. yang tadi saya sebut 8 aset asasi yang atas. Nah, itu Yang asasi. Nah, ini 8 hak dasar manusia masa depan. Yaitu tadi itu, ya. 8 hak dasar manusia masa depan yaitu ruang, sumber daya alam, infrastruktur, kapital atau dana, data, ilmu pengetahuan, komunitas, dan kekuasaan dimiliki semuanya. Ya, jangan terselir. Oke, ini asasi. Bawa lagi. Lanjut, admin. Lanjut, bawa lagi. Cepat aja nih. Abadi, ya. Tantangannya kecerdasan buatan, machine learning, naik, jangan kecepatan. Yang lain, yang sebelumnya tadi. Yang abadi. Nah, ini Bang. Ya. Abadi, kecerdasan buatan, machine learning, robot mengurangi peran manusia, resiko penyakit dan pandemi baru, multi experience dan massive information, informasi yang sangat masif, pengalaman beragam dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan apa itu kan sudah menunjukkan tanda-tanda pengalaman yang beragam. Hari ini kita juga berwebinar, kan kita punya pengalaman beragam. Seminar bukan cuma di sebuah gedung, tapi juga Anda tidak keluar dari rumah, tidak keluar dari kantor, kamu bisa berhubungan dengan orang seluruh dunia. Anda punya pengalaman yang beragam, ya. Jawaban teknologinya neuroscience, ilmu saraf, rekayasa genetik, ya, analisis kuantum teknologi, tataran barunya muncul kewajaran baru atau new normal, muncul nilai-nilai baru atau new values, kebajikan baru atau new virtues. Akan lahir pengelolaan politik dengan cara baru dan geopolitik yang baru, tatanan dunia akan berubah. Dan imajinasi menjadi basis eksistensi manusia. Kamu nggak imajinatif, eksistensimu hilang. Bukan orang yang nggak punya duit, bukan orang yang nggak kerja yang akan keleleran. Karena memang manusia tidak harus bekerja untuk mendapatkan kesejahteraannya. Tapi orang yang tidak punya imajinasi yang akan keleleran dan keteteran. Dia akan ikut pada imajinasinya orang lain yang menguasai teknologi. Bahwa alami asasi abadi. Bahwa ya. Nah, kita sekarang yang Trisakti B, berdana, berdata, berdaya. B tadi, jangan yang tadi harus. Nah, ya. Berdana artinya manusia Indonesia harus memiliki penghasilan minimum, tadi sudah saya singgung. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan akses yang setara untuk menegakkan taraf hidup selanjutnya. Tadi, negara menggaji individunya. Kita sebenarnya sudah mulai dengan dana desa di mana negara memberikan pada komunitas, tapi belum pada individu. Sekarang pada individu. Berdana untuk komunitas dan berdana untuk individu. Kalau berdana untuk komunitas sudah berlaku bagi 72.994 desa. 74.994 desa dengan adanya dana desa ya. Tapi itu untuk komunitas, untuk individu harus ada. Negara harus menyediakan. Berdata, manusia Indonesia harus memiliki hak atas data yang dihasilkan dari dirinya dan data yang dimanfaatkan oleh atas datanya. Dengan siapa harus dia membagi data itu harus pengetahuan si pemilik dan si produsen data, yaitu tiap manusia.
Data makanku, data tontonan filmku, data bermainku, itu adalah milikku. Aku yang produksinya. Mau ku bagi dengan siapa, itu terserah aku. Mau ku bagi gratis, mau ku jual data itu, terserah aku. Kemudian berdaya. Manusia Indonesia harus memiliki kesempatan dan akses untuk selalu mengembangkan potensi diri agar potensi diri itu menjadi daya hidupnya. Ya, itu yang B, Trisakti B. Terakhir, lanjut. Next, admin. Kita Trisakti C sekarang, Freddy dan kawan-kawan. Trisakti C itu kita harus menjadi manusia yang punya rasa cinta, punya daya cipta, punya rasa cinta, punya cita-cita, dan punya daya cipta. Itu supaya manusia survive di era ke depan menghadapi tantangan yang tadi saya sebutkan tuh, sampai 2045. Manusia harus punya rasa cinta, harus punya cita-cita, dan harus punya daya cipta supaya menjadi manusia paripurna, survive. Jangan cuma punya cinta, jangan punya cita-cita, tapi nggak punya daya cipta. Itu namanya pemalas. Jangan juga punya rasa cinta, tapi nggak punya cita-cita. Tapi mampu mencipta sih, tapi nggak punya cita-cita, itu petualang. Atau juga jangan lagi menjadi manusia yang nggak punya rasa cinta, meskipun dia punya cita-cita, dan meskipun dia bisa mencipta, itu jadi fasis, jadi teroris. Teroris itu cita-citanya jelas, ciptanya jelas, bisa menciptakan kekacauan, bisa menciptakan bom, tapi dia nggak punya rasa cinta kan? Teroris itu. Atau jangan juga tidak punya rasa cinta, cita-cita nggak punya, meskipun dia bisa mencipta, itu robot. Robot itu bisa mencipta apa aja loh, tapi dia nggak punya rasa cinta. Dan pastinya juga tidak punya cita-cita kan robot kan, meskipun dia bisa menciptakan apa saja. Rasa cinta, tapi cita-cita dan daya cipta nggak punya, itu jadi hedonis. Penikmat hidup aja. Main aja kerjanya. Gogoleran, di kamar. Ya? Mabuk-mabukan, ya. Gak jelas cita-citanya, nggak mencipta apa-apa, ya mengumbar rasa cinta aja. Gogoleran gitu ya. Atau rasa cinta nggak punya, tapi punya cita-cita, tapi nggak punya daya cipta, pemimpi. Nggak bisa mencintai, nggak punya cita-cita, dan tidak punya daya cipta, itu punah, irrelevan. Manusia yang irrelevan, yang nggak ada, adanya dia nggak membuat dunia lebih baik, nggak adanya dia dengan tak adanya dia juga tidak membuat dunia susah. Artinya dia lahir orang nggak ketawa, nggak bahagia, dia mati, jangan sampai gitu juga. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka. Mereka. Ya, terima kasih banyak Bung Budiman atas pemaparan yang luar biasa. Sebelum saya mencoba untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya, saya agak sedikit menarik ingin menyinggung soal situasi kan bahwa imajinasi adalah salah satu yang memang harus menjadi suatu perubahan terhadap sebuah bangsa. Dan mungkin masih banyak banyak orang-orang yang berimajinasi menginginkan Indonesia menjadi situasi yang kaya akan digital, segala sesuatu yang dengan segala sesuatu digitalisasi yang disebutkan tadi. Dengan situasi hari ini, apakah masyarakat terlalu cepat dengan situasi ini, atau memang masyarakat pada hari ini sudah harus dibenturkan dengan situasi sekarang yang segala sesuatu digital, semacam pada hari ini kita berdialog menggunakan di udara dan lain sebagainya. Gimana kira-kira Bung Budiman? Kira tidak ada istilah sejarah datang terlalu cepat atau sejarah datang terlalu terlambat. Yang
ada adalah manusia yang terlalu cepat dan manusia yang terlalu terlambat. Dan kita menjadi manusia yang terlalu terlambat. Seharusnya ini sudah kita siapkan dari 5 atau 10 tahun yang lalu. Yang saya untuk 5-10 tahun yang lalu. Ini kita terlambat sebenarnya. Apalagi dengan adanya pandemi, kelihatan betul kita terlambat. Dan banyak nggak siap. Jadi menurut saya ini seharusnya 10 tahun yang lalu. Kita berbicara inovasi, kita bicara tentang imajinasi, kita bicara tentang sains, itu harusnya 10 tahun lalu sudah menjadi sebuah gebrakan dan gerakan. Ya kan? Harus menjadi gerakan dan gebrakan. Saya kira itu. Jadi menurut saya tidaklah. Oke, ya. Kita yang terlalu terlambat. Sehingga kita harus sekarang cepat-cepat mengejar ketertinggalan. Mengejar orang lain, negara lain yang sudah siap. Saya kira itu. Nah sekarang mumpung yang lain pada nggak siap juga karena kena pandemi semua. Artinya semua pada titik nol. Saya kira itu. Iya, siap. Terima kasih banyak, Bung. Oke, untuk kawan-kawan yang hadir pada hari ini, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan-sanggahan dari apa yang disampaikan dari Bung Budiman. Mungkin 2 sesi dulu ya untuk sesi pertama pertanyaan. Silakan sebutkan institusi atau organisasi, pertanyaannya seperti apa dalam bentuk pesan. Ya, silakan kawan-kawan. Silakan mic-nya bisa dinyalakan untuk yang ingin bertanya. Ya, saya coba nanya. Ya, silakan. Ya, nama saya Solihin, biasa dipanggil Black. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Bud. Ini saya tadi menarik dengan statement Mas Bud berkaitan dengan industri nanti mungkin tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Sudah mekanisasi di industri akan terjadi. Pertanyaan saya sederhana, apakah hari ini sudah ada perangkat yang disiapkan pemerintah untuk menyambut itu? Atau kalaupun tidak ada, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang mungkin hadir di forum ini untuk ke arah itu? Gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ya, bisa langsung dijawab saja. Saya jawab ya. Jadi gini, teman-teman, jadi ya suka nggak suka, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu adalah satu perangkat hukum untuk menyiapkan itu. Dengan segala kritiknya dari pada undang-undang itu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atas salah satu dia siapkan itu. Yang lain adalah menyiapkan itu, Undang-Undang Desa. Karena itu artinya menyiapkan rakyat dengan BUMDesnya agar punya mesin uang sendiri dan mesin inovasi dan mesin kreasi sendiri menghadapi tantangan itu sehingga punya uang untuk membina dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa. Kalau Undang-Undang dan UMKM dan BUMDes untuk juga bisa mudah mendapatkan perizinan. Harus dilihat itu. Terlepas dari kritik teman-teman yang memang sah gitu ya. Itu hak demokrasi teman-teman, hak demokrasi rakyat juga untuk mengkritik undang-undang itu. Tapi semangat dan spirit Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menyiapkan itu agar ada kewirausahaan sehingga manusia rakyat Indonesia bisa mampu mengembangkan bisnisnya dan kemudian menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang bisa berkompetisi ke luar negeri dan bisa berkolaborasi ke dalam, tentu dengan teknologi dan tentu dengan imajinasi, ya.
Tapi yang lainnya memang harus kita siapkan agak terlambat ya, sumber daya manusia, perombakan pendidikan kita supaya lebih partisipatif ya. Saya kira itu adalah cara-cara untuk menyiapkan manusia siap menghadapi era itu, teman-teman. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh komunitas dialektis adalah ya kalian bikin komunitas kreatif, komunitas yang kemudian mengajak para teknolog, anak-anak muda seusiamu yang belajar filsafat, belajar ekonomi, belajar politik harusnya dengan yang belajar biologi harus ngariung, yang belajar sejarah dan yang belajar komputer harus kumpul, bikin geng, kemudian bikin kreasi, bikin aplikasi sendiri. Itu caranya. Dan kemudian berdekatan dengan rakyat, dengan UMKM, dengan koperasi, dengan BUMDes, itu yang bisa disiap oleh teman-teman muda. Lintas ilmu, dialog lintas ilmu, yang anak komputer, yang anak biologi harus diajak diskusi filsafat. Apa maknanya perkembangan bioteknologi sekarang? Dengan makna kita menjadi manusia, makna etisnya apa, makna logisnya apa, makna estetis atau keindahannya apa. Yang ahli komputer juga harus mengerti sejarah bagaimana dulu perkembangan alat-alat dari era revolusi industri pertama, era revolusi industri kedua, era revolusi industri ketiga, ke era revolusi industri keempat, bagaimana pengaruhnya alat-alat yang ditemukan dari sejak revolusi industri pertama yang digerak oleh uap, kapitalisme, mempengaruhi demokrasi, sehingga kemudian orang ahli komputer mikir, berarti kalau aku menciptakan ini, aku menciptakan software ini, aku membuat algoritma ini, kira-kira pengaruhnya bagi sistem ekonomi akan kayak gini ya, pengaruhnya pada politik akan begitu ya, pengaruhnya pada sosial antropologi akan seperti ini ya, pengaruhnya pada psikologi akan seperti ini ya. Jadi luas, nggak ada lagi sekat-sekat antar ilmu. Yang anak politik juga harus, yang ekonomi harus ngerti biologi, ngerti fisika, ngerti komputer. Itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Sambil, Oke, terima kasih Mas. saya kira itu. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Ya, silakan selanjutnya kawan-kawan dari kawan-kawan Semarang. Silakan yang ingin bertanya. Dan kan harus siapkan Indonesia pasca 2024 ya. Seperti apa Indonesia pasca 2024? Akan dikelola biasa-biasa saja atau akan dikelola secara transformatif visioner? Ya, kalian harus siapkan itu. Jangan sampai kemudian dapat model kayak Trump. Trump pergi dari Amerika, model kayak Trump menang di Indonesia, kan repot. Kira-kira gitu ya. Jangan sampai jatuh pada mereka yang ingin mengubah Pancasila, mengubah NKRI, karena NKRI itu adalah modal awal kita loh untuk mencapai yang tadi itu. Kita punya modal awal namanya NKRI, jangan dirubah, jangan dirusak, jangan dipecah-pecah modal awal itu. Saya kira itu. Sambil dari titik imajinasikan apa tentang Indonesia masa depan dan dunia. Di pembukaan UUD 45 kita ada kok. Ya, jelas kok. Ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu. Saya kira itu ya. Izin bertanya, Amin. Putus-putus suaranya. Izin bertanya, saya Muhammad Ikro Ya. dari Karawang. Karawang ya. Dekat. Ya, ini Budiman, saya membaca, belajar. Aduh, suaranya hilang Ikro. Gini Bung, Ya. saya pernah baca buku konsep marxisme yang memang digagas oleh Bung Karno pada zaman dulu. Nah, bahwasanya pada hari ini yang sekarang dipaparkan oleh Bung Budiman Sujatmiko itu, apakah memang masih relevan masyarakat Indonesia itu belajar tentang marxisme? Bahwasannya Bung Karno menyiapkan marxisme itu untuk keberlangsungan masyarakat Indonesia untuk kedepannya.
Terima kasih, Bung. Terima kasih, Kro. Saya jawab relevan. Karena Marhaenisme itu bukan dogma. Marhaenisme adalah tentang cara berpikir untuk melihat dan memotret masyarakat Indonesia pada masa itu, di mana masyarakat Indonesia miskin dengan alat produksi seadanya. Mereka punya alat produksi tapi seadanya dalam keadaan tertindas, dan itulah kebanyakan masyarakat Indonesia. Hari ini UMKM kan masih banyak. Marhaen kan tidak harus petani. UMKM banyak nggak sih? Yang sekarang ini keleleran, sekarang ini tertimpa pandemi, masih ada nggak wong cilik pedagang kecil? Masih goreng, bakmi, mie kocok, sate marangi, masih banyak kan? Dan mereka sedang mengalami kesusahan loh. Mereka Marhaen. Dan itu mau kita kembangkan, kita kooperasikan mereka, kita berdayakan mereka secara digital. Relevan nggak? Relevan. Semangat keberpihakan pada wong cilik dari Marhaenisme ajar Bung Karno itu yang relevan. Bentuknya bisa macam-macam. Ada dengan reforma agraria, ada dengan pembagian internet gratis, ada dengan data gratis, ada dengan mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bagi kaum Marhaen UMKM tuh untuk berdagang, punya marketplace yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Marhaen lewat koperasi. Relevan. Sangat relevan justru. Kan tadi saya bilang Trisakti ABC ada berdana, berdata, berdaya ya. Kan ada itu. Artinya itu si Marhaennya, kan begitu ya. Kira-kira gitu. Sangat relevan. Terima kasih. Terima kasih. Cuma sekarang Marhaennya harus berinternet. Marhaennya harus berkecerdasan buatan. Kira-kira gitu. Kalau dulu cuma pakai fax, sekarang Marhaennya pakai handphone, pakai smartphone, pakai TikTok bahkan. Marhaennya punya Facebook akun. Marhaennya punya akun Facebook. Pedagang nasi goreng punya akun Facebook, punya akun Instagram, jualan nasi gorengnya, jualan pisang gorengnya. Itu Marhaen bukan ya? Marhaen yang berinstagram. Marhaen juga. Kira-kira gitu. Jadi relevan. Menarik pertanyaan dari Muhammad Ikro. Bagus. Suka baca berarti, suka ikro soalnya. Oke, mumpung masih ada waktu ya kawan-kawan untuk yang ingin bertanya atau menyanggah. Kalau nggak ada ya bisa sampai jam 8 aja ya. Silakan. Saya. Bung, silakan Bung. Sebutkan nama, dari mana? Rino dari Kediri. Ya, Bimo, silakan. Bung, apa Oke, Rino ya. Tadi sudah saya singgung, arti Marhaen di dunia digital sekarang adalah mereka yang memproduksi dengan imajinasi sendiri, dipasarkan dengan platformnya sendiri, atau platform milik bersama, milik koperasi, atau milik BUMDes. Itu Marhaen. Marhaen di era digital adalah mereka menggarap lahan pertaniannya bukan dengan tangannya langsung secara fisik, tapi dengan robot, dengan memproduksi kebutuhan sehari-harinya bukan dengan beli, tapi bisa diproduksi di rumahnya sendiri dengan 3D printing. Marhaen di era sekarang adalah mereka yang bukan konglomerat, ya, bukan konglomerat, tapi adalah mereka juga adalah buruh-buruh yang nanti terancam mekanisasi, robotisasi, sehingga kemudian mereka harus digaji oleh negara, dan waktu mereka yang tersisa karena mereka tidak sampai 4 sore di pabrik, waktu yang tersisa bagi si Marhaen bisa dipakai untuk menulis sastra, berimajinasi, membaca buku matematika,
belajar filsafat, diskusi tentang dunia, tentang Indonesia, itu marahan di arah sana. Saya kira itu. Itu Rino. Iya. Yaitu marahan yang berdana, berdata, berdaya, punya rasa cinta, punya cita-cita, punya daya cita untuk kembali ke alam, memenuhi kebutuhan hak asasinya, dan menuju keberlangsungan dan abadiannya. Kira itu. Terima kasih, Bung. Ya. Oke, Rian. Randy? Ya, Bung. Saya kira udah cukup Ada ya. lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Kawan-kawan yang ini. Saya kira udah Ada cukup ya. setengah jam lagi waktu kita. Tanya enggak ya? Kita mau tanya tentang imajinasi anak muda, dong. Apakah dengan kreativitas anak muda? Apakah saking Halo, ya. Silakan bertanya. Ya mungkin Minesia silakan bertanya nanti yang Ya, halo, lain Bang. kalau ada jadwal. Ya, silakan. Ya, Pak Budiman, izin saya mau bertanya mengenai imajinasi. Nah, bagaimana dengan imajinasi anak muda? Apakah kreativitas anak muda hanya sebatas imajinasi, ataukah lebih baiknya imajinasi itu diselarasikan dengan tindakan-tindakannya? Tetapi kan untuk mengeksplorasi imajinasi anak muda sangat sulit untuk diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang dalam dunia keseharian. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Mohon minta pandangan dari Pak Budiman. Ya, Kasih, Pak. imajinasi itu adalah sesuatu yang belum nyata. Tapi dia karena apa? Karena hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika, hukum-hukum biologi, hukum-hukum kimianya memungkinkan, dan hukum-hukum ekonominya, hukum-hukum sosialnya memungkinkan itu terjadi dan diwujudkan. Hanya saja dia belum diwujudkan. Ini bedanya dengan halusinasi, Indonesia. Tidak bisa dibuktikan secara fisika, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau imajinasi itu bisa diwujudkan secara ilmiah meskipun belum terwujud. Itu imajinasi. Jadi bedanya imajinasi dan halusinasi adalah sama-sama bukan kenyataan. Tapi yang satu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau imajinasi meskipun belum terwujud bisa dibuktikan secara ilmiah. Minimal secara matematika bisa diprediksikan. Kira-kira begitu ya. Itu imajinasi. Nah, kalau itu halusinasi, karena untuk dimatematika kan pun nggak bisa kuntilanak itu, ya kan? Kuntilanak itu loh, genderuwo. Untuk dimatematika kan, untuk difisikakan nggak ada tuh kuntilanak. Mungkin dia halusinasi saja, ya kan? Manusia bisa terbang, itu imajinasi atau halusinasi? Imajinasi. Imajinasi dong. Kan alat-alatnya, manusia kan sekarang udah terbang pakai naik pesawat. Itu imajinasi. Manusia bisa terbang sendiri pakai sayapnya, imajinasi atau halusinasi? Imajinasi. Karena dia bisa dibuktikan suatu saat. Tinggal dicarikan alatnya, ya kan? Nah, pertanyaan bagaimana yang membuat kita menghalangi imajinasi menjadi kenyataan? Dengan ada teknologi digital hari ini, apa yang dulu menghalangi kita itu bisa diterabas kok. Kamu mau aja platform digital, maka kamu bisa membuat banyak hal. Menyelesaikan masalah lalu lintas, menyelesaikan masalah kesehatan, menyelesaikan masalah pertanian, menyelesaikan masalah, bahkan bisa bikin pendidikan, bisa bikin sekolah tanpa sekolahan, bisa bikin diskusi tanpa apapun, tanpa izin kepolisian hari ini. Yang menarik adalah mungkin dulu orang untuk diskusi nyewa gedung kan harus izin polisi ya, bisa diizinkan bisa enggak ya. Sekarang orang bikin diskusi webinar ada enggak izin polisi? Mau diskusi ngawur lewat webinar kan nggak bisa, ya enggak sih? Apakah kemudian nanti apakah webinar itu bisa dibubarkan? Ini adalah bentuk imajinasi bahwa kita bisa bikin seminar di ruang digital tanpa butuh izin kepolisian, misalnya seperti itu. Saya kira itu, ya. Indonesia, oke. Ya. Terima kasih, Pak.
Ya, makasih. Kawan-kawan tadi sepertinya ada yang mau bertanya dari mana tadi tuh? Ya, silakan. Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi. Pertanyaan terakhir lah mungkin. Ya, silakan. Ini dari berbagai daerah ya. Ya. Kalau ada perempuan, tanya lagi. Kak, Ya. aku dong satu lagi boleh nggak? Ada satu Oh, nih. Kalau Kalau boleh, Indonesia dari mana? Dari mana Indonesia? ya, gimana? Aduh, ya silakan Indonesia. mau minta Putus suaranya? Suaranya putus. oh ya, ini bisa? Ya bisa, Ya. ya. Ya, saya mau bertanya Pak, minta pandangannya apakah imajinasi seseorang itu bisa meningkatkan kecerdasan intelijensia seseorang, Pak? Dengan imajinasi itu apakah bisa meningkatkan kecerdasan yang ada dalam diri seseorang? Ini timbul di pemikiran saya ketika Pak menjelaskan. Sangat bisa. Itu bagaimana Pak sampai dia bisa mampu? Saya pernah punya teman yang di Inggris ya, orang Indonesia, dia punya anak kelas 6 SD. Disuruh buat esai sejarah. Esai sejarah kan dirinya menjadi anak seusianya pada saat Perang Dunia Kedua, tapi adalah seorang gadis Jerman. Seorang anak kelas 6 SD Inggris suruh buat esai sejarah, membayangkan dirinya menjadi gadis Jerman seusianya saat Perang Dunia Kedua. Artinya apa? Si anak Inggris itu suruh mengimajinasikan dirinya menjadi gadis Jerman yang adalah musuhnya. Tapi dia suruh buat esai sejarah, membayangkan dirinya menulis sejarah dari kacamata seorang gadis Jerman yang negaranya sedang berperang melawan si anak murid itu. Kan mengimajinasikan kan? Bisa memunculkan kesadaran emosional nggak? Bisa. Artinya si anak Inggris itu punya empati. Anaknya yang sama-sama tak berdosa, tapi kemungkinan bisa kena bom rumahnya oleh Angkatan Udara Inggris. Itu kan mengimajinasikan dan menimbulkan empati. Empati itu bentuk imajinasi bukan? Berempati pada orang lain, aduh kalau aku semiskin dia ya, atau kalau aku dari keluarga anaknya orang Syiah, anaknya orang Ahmadiyah, anaknya Tapol PKI misalnya, atau anaknya teroris, aku membayangkan diriku menjadi anaknya yang bapak ibunya dicap teroris atau macam-macam, atau dicap Syiah, Ahmadiyah atau PKI, pasti menderita. Aku mengimajinasikan diriku menjadi mereka. Muncul kecerdasan emosional nggak? Muncul kecerdasan sosial nggak menurutmu? Muncul kan? Nah itu. Sangat bisa. Imajinasi bisa memacu kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Gitu. Sudah dengar? Jelas, Malaysia? Ya. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Bung tadi ada yang bertanya sebelum kita tutup dan menyimpulkan dialog kita kali ini, satu dari Bung Regi katanya. Silakan Bung. Selamat malam Bung Budiman. Suaranya nggak ada nih? Suaranya hilang. Suaranya Bung Regi. Malam. Ya. Oke. Budiman, saya anggota dari komunitas dialektis, ingin menanyakan tentang suatu imajinasi seseorang mental yang menciptakan imajinasi itu sendiri. Bagus. Yang membuat kreativitas, mungkin dari imajinasi itu menciptakan suatu kreativitas yang positif. Ya. Apakah mental seseorang itu berkaitan?
Ini segitu. Ya kalau kamu waktu kecil sering dilarang-larang, kecil sering dikasih cerita tabu, sering dilarang-larang tanpa argumen, dan kamu diam saja, maka manusia itu kalau sudah dewasa cenderung tidak imajinatif. Sehingga nanti kalau kamu punya anak, jangan pernah melarang anak tanpa kamu menjelaskan alasannya. Kamu jelas, segala sesuatu itu ada aspek positif, ada aspek negatifnya. Terangkan aspek positifnya, terangkan aspek negatifnya. Kalau dia nggak puas, ajak dialog. Kalau seorang anak sejak kecil dibiasakan berpikir kritis, maka dia akan mudah memiliki imajinasi. Tapi kalau sejak kecil dilarang-larang, akan mandek. Takut dia memikirkan hal-hal tertentu. Sekira itu. Ya. Jadi manusia yang tertekan, direpresi oleh negara, atau direpresi oleh orang tuanya, atau direpresi oleh agama, cenderung nggak berani berimajinasi. Sekira itu, ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bung Regi dan terima kasih banyak Bung Budiman. Mungkin karena waktu ya, Jangan biarkan otoritas di atas kita melarang-larang kita tanpa alasan. Harus jelas argumennya. Kamu memang buruk, terangkan apa buruknya. Saya kira itu. Ini penting. Ya. Oke. Itu ya. Oke. Ya, mungkin ya, Bung. Saya kira terima kasih terima kasih kepada Bung Budiman yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kawan-kawan Dialektis ID dan kawan-kawan peserta yang hadir di sini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk meramaikan. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tangkap bahwa gerakan pemuda, gerakan anak bangsa mampu mengoptimalisasikan sebuah kreativitasnya ke dalam hal-hal yang positif. Karena tadi dikutip bahwa manusia imajinasi maka akan ketinggalan secara ekonomi. Dan yang paling menarik bahwa Marhaen adalah Marhaen yang digitalisasi. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman. Merdeka. Merdeka.